Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita pelajaran hari ini, pelajaran baru yaitu coding. Ya, kita akan nyanyi lagu nasional, kemudian pimpin doa, dan baru kita masuk dalam pelajaran. Siapa yang hari ini mau mimpin nyanyi? Ya, ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Ya, seperti yang Pak Guru sebutkan tadi, hari ini kita akan belajar pelajaran yang mungkin baru pertama kali kalian dengar, yaitu pelajaran apa namanya? Coding. Tentu kamu bertanya-tanya, coding itu apa? Ya, dalam hatimu pasti bertanya, maksudnya pelajaran kok coding itu apa? Ya, nanti kita akan belajar sama-sama ya. Hari ini yang tidak masuk Rama ya. Rama izin ke Semarang karena ada saudaranya yang ada punya kerja ya, jadi acara keluarga ya. Ya, semuanya berarti selain Rama hadir semua. Nah, anak-anak pagi hari ini kita akan coba untuk yang pertama kali kita pelan-pelan saja belajar tentang yang namanya coding. Ya, tentu ini istilah yang asing ya buat kamu ya. Coding.
Tetapi kalau nanti kita belajar ini dan kamu bisa menguasai ini akan menjadi pelajaran yang sangat menarik. Ya. Karena ini coding ini dibutuhkan kreativitas dari kalian semua, sehingga nanti menghasilkan sebuah karya yang sangat ya tentunya menyenangkan bagi kalian. Ya, apa itu coding? Kita lihat dulu pengertiannya ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Coding itu proses menulis perintah. Ya. Proses menulis perintah terhadap komputer untuk melakukan sesuatu. Jadi perintah yang dilakukan kepada komputer, yang diberikan kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Kamu tahu komputer ya? Komputer itu ada yang seperti ini namanya laptop. Ada juga yang di meja itu yang besar itu namanya desktop. Ya, agak besar itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Itu seperti yang di kantor guru itu, yang di depan itu namanya desktop. Ya, kalau ini namanya laptop, ini bisa dibawa kemana-mana. Ada yang lebih tipis lagi, yang kecil lagi ya ada. Ya. Nah, perintah ini dilakukan di komputer. Untuk apa? Melakukan sebuah kegiatan atau sesuatu. Ya, jadi coding itu adalah perintah. Perintah yang diberikan kepada komputer. Nah, untuk lebih jauh ke sana, coba kalian, nah, ini apa namanya ini? Pernah nggak kamu main seperti ini? Pernah. Mainnya pakai apa? HP. Yang kamu lakukan apa? Pakai apa? Pakai apa? Tangan ya, Jak. Apa? HP. Menggerakkannya pakai tangan. Diklik, digeser gini. Roblox atau sejenis game yang lain itu, misalnya yang mini juga, itu sebetulnya itu adalah coding. Jadi orang yang membuat game ini, dia membuat coding, diberikan atau dilakukan kepada komputer, sehingga menghasilkan seperti ini. Ini contoh, kalau game itu kan banyak sekali. Apa saja selain itu? Minecraft. Nah, kamu lebih hafal malah, paham. Pak Guru kurang begitu paham. Gerakan tanganmu menggeser ke kiri, ke kanan, lompat, dan sebagainya itu adalah menjalankan perintah. Itulah coding. Yang membuat game ini manusia atau bukan? Manusia. Itu sengaja atau tiba-tiba? Sengaja. Butuh waktu nggak kira-kira untuk membuat itu? Sangat butuh waktu. Apakah orang sembarangan yang bisa membuat ini? Enggak, dia harus menguasai bahasa coding. Harus menguasai. Nah, kalau kamu cita-citanya, wah Pak, saya pengen jadi orang yang bisa membuat aplikasi, misalnya game atau yang lain. Aplikasi kan banyak sekali. Kamu belajar coding mendalami ini. Bahasa pemrograman kalau di komputer atau coding. Nah, kamu lanjut sekolah di jurusan IT, ya, informasi teknologi. Jadi itu tujuannya. Karena kalian nanti itu dipersiapkan untuk tidak kaget dengan kemajuan. Untuk tidak terkejut, heran dengan kemajuan teknologi. Sekarang sudah maju. HP semuanya punya ya. Punya, semuanya punya HP, punya Android. Bisa apa saja. Kamu cari apa saja bisa, kamu main apa saja bisa. Itu kemajuan sekarang. Zamannya Pak Guru belum ada HP yang jadul itu, HP yang hanya untuk telepon saja itu belum tentu orang punya. Nah, sekarang sudah punya semua. Hampir semua orang punya HP, smartphone, HP pintar, ya, telepon pintar. Nah, itu jadi kamu punya gambaran, oh
belajar coding, kedepannya itu ini toh tujuannya toh. Oh, supaya saya bisa membuat aplikasi yang bisa dijalankan di komputer atau sejenis aplikasi yang lain. Nah, membuatnya itu dengan coding. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita akan belajar yang namanya ini apa? Coba kamu bisa baca enggak ini? Berpikir komputasional. L-nya ini harusnya nyambung ya, ini turun sini. Berpikir komputasional. Karena apa? Karena kamu membuatnya program coding itu di komputer, maka cara berpikirmu harus juga seperti komputer. Cara berpikirnya harus seperti komputer, yaitu kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Cara berpikirnya juga harus komputasional, berpikir secara komputer. Supaya bisa membuat coding itu tadi. Nah, seperti ini ya. Ini contoh misalnya ini adalah cara menyalakan kipas angin. Tetapi kalau kamu perhatikan urutannya benar, logis atau enggak ini? Coba kamu perhatikan. Yang pertama, atur kecepatan. Yang kedua, nyalakan kipas. Yang ketiga, matikan kipas. Yang keempat, colokkan steker. Urutan ini benar enggak? Logis enggak? Enggak logis. Cara berpikir kalian itu harus logis dan sistematis. Sistematis itu urut. Berpikir komputasional itu berpikirnya harus sistematis, logis. Logis itu masuk akal. Sistematis itu urut. Nah, seperti ini. Ini adalah cara menyalakan kipas, tetapi di sini tidak urut. Kira-kira kamu bisa nggak mengurutkan ini? Kira-kira yang benar bagaimana? Siapa yang bisa? Coba tunjuk jari. Bagus. Kira-kira bagaimana, Gus? Yang pertama apa dulu? Maju nggak apa-apa, sini. Maju sini nggak apa-apa. Ya. Apa dulu? Kira-kira apa dulu? Ditunjukkan aja. Ini ya 4 ya. Ya, coba dipegang aja. 4. Colokkan, steker. Colok steker itu ya. Seperti itu loh ya. Nah, terus kalau udah itu nyalakan on atau startnya. Betul. Terus kan ono 1 2 3 terus seperti kipas ya. Kalau 1 itu pelan, 2 agak cepat, 3 paling cepat. Terus kalau sudah matikan. Nah, betul nggak? Betul. Ya, tepuk tangan. Jadi itu cara berpikir yang logis itu begitu, urut dan sistematis, masuk akal. Yang nggak masuk akal itu gimana? Cara menyalakan kipas yang pertama, atur kecepatan. Gimana gunanya apa? Nyala saja belum, colokane belum ditancap ke steker itu, mau diatur kecepatan, kira-kira kipasnya muter nggak? Muter nggak? Ya enggak ada gunanya, kamu puter terus ya. Kalau misalnya ini kipas kan mati, belum dicolok ke. Kamu atur ini, putar-putar ini, nggak ada gunanya. Kecuali kalau ini ada colokannya dimasukkan, ini colokannya di sini, ini dicolok ke, kemudian kamu putar ini. Nah, ada perubahannya semakin cepat. Itu contohnya. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang yang pintar membuat coding, maka cara berpikirmu itu harus tadi komputasional, harus sistematis, harus logis. Makanya seringkali kan Pak Guru memberi tugas kamu, tak kirimi gambar. Pak Guru pengen tahu apakah kalian bisa berpikir logis melihat gambar itu, kemudian kamu menjawab. Ya. Tidak ada jawaban benar salah, Pak Guru hanya melihat apakah kalian sudah bisa berpikir logis dan sistematis. Ya, ini contoh saja. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah,
hari ini yang kita mau pelajari, yaitu berpikir algoritmik. Coba kamu baca, 1, 2, 3. Berpikir algoritmik. Apa ini? Berpikir algoritmik ini adalah menyusun langkah-langkah, instruksi, ataupun prosedur yang sistematis, tadi ya, sistematis urut, untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Orang yang berpikir algoritmik itu, dia bisa menyusun langkah-langkah secara sistematis. Kita ambil contoh misalnya, cara membuat mie instan. Siapa yang pernah membuat mie instan? Oh, pernah semua. Mie goreng atau mie rebus. Pernah ya? Kurang lebih ya sama lah, kurang lebih begitu. Caranya itu harus sistematis. Harus urut. Kalau nggak urut, nanti gimana? Ya mungkin nggak jadi. Misalnya ya, masukkan mie ke dalam panci, masukkan bumbu, tapi nggak dinyalakan dulu kompornya, mateng nggak? Yora mateng, itu berarti cara berpikirnya tidak sistematis. Nah sekarang bagaimana contohnya? Nah kira-kira ini masuk akal nggak? Coba kita perhatikan ya, untuk membuat mie instan. Yang pertama, didihkan air. Umumno. Artinya kalau mendidihkan air, kompornya otomatis nyala nggak? Ya otomatis nyala. Supaya mendidih itu harus ada api. Ya. Masak mie. Ya, masukkan mie ke dalam air mendidih dan rebus selama beberapa menit hingga matang. Benar nggak ini? Benar ya. Dimasukkan mie. Terus tiriskan mie. Tiriskan itu dientas. Terus diambil minyak saja, ya airnya nggak dipakai, ya cuma diambil minyak. Ini tentu mie goreng ya, untuk mie goreng seperti ini. Terus campurkan bumbu, terus bumbunya dicampurkan bersama dengan mie tadi. Kemudian sajikan itu kemudian baru bisa dimakan. Ini mie goreng, ya mie goreng kan gitu. Kira-kira urutannya ini benar nggak? Benar ya, sistematis, logis, ya masuk akal. Itulah cara berpikir algoritmik, ya berpikir algoritmik. Jadi cara berpikirnya harus begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya kamu sudah sering melakukan seperti itu. Ya. Terus apa sih pentingnya? Pentingnya berpikir algoritmik, yaitu meningkatkan kemampuan problem solving. Penyelesaian masalah. Problem solving itu menyelesaikan masalah, membangun pola pikir sistematis dan logis. Ya tadi, kita ulang-ulang tadi, sistematis dan logis. Ya, berguna dalam pemrograman. Nanti kalau kamu sudah mulai belajar dan mahir, ini sangat berguna. Orang yang pintar membuat program itu dia berpikir algoritmik, ya merupakan dasar dalam pembelajaran coding. Dasarnya belum kita belajar lebih jauh tentang coding, cara berpikir kalian itu harus berpikir algoritmik, logis dan sistematis, ya logis dan sistematis. Nah ini sebagai pengantar saja. Ini sebagai pengantar karena kamu belum kenal itu coding, maka ini Pak Guru agak panjang ini ngomongnya sebagai pengantar supaya kamu ngerti, oh coding itu bagaimana dan saya harus bagaimana. Kalian harus berpikir komputasional, berpikir algoritmik, berpikir logis dan sistematis. Berpikirnya itu harus masuk akal, ya, harus masuk akal juga. Sebagai contoh gini ya, orang yang berpikir logis itu begini. Ini lampu ya. Lampu ini nyala. Tapi tiba-tiba mungkin mati. Tiba-tiba mati. Orang yang berpikirnya tidak logis gini. Wah, iki mesti iki disalai wong. Disantet. Diguna-guna sehingga lampunya mati. Orang seperti ini berpikirnya tidak logis. Tapi orang yang berpikir logis mati.
mungkin mati lampunya sudah mati, sudah putus. Kalau ternyata enggak, mungkin kabelnya yang putus. Kalau enggak, mungkin saklarnya yang rusak. Apalagi kalau enggak, mati lampu. Itu logis, masuk akal. Orang kok mikirnya, wah ini disalahi wong, ini dikirimi apa ini guna-guna dari sana ini. Nah, itu orang yang tidak berpikir logis ya. Oke, contohnya seperti itu. Jadi maka kalian dalam belajar coding ini harus berpikir logis ya, itu. Ya, sekarang kita akan bermain. Ada beberapa sedikit game yang saya buat sederhana. Kita akan coba bermain, nanti sama-sama kita bermain sambil berpikir. Tapi saya mau satu orang mimpin, yel-yel, tepuk semangat. Chandra, yuk maju, tepuk semangat 2 kali. Ya, biar semangat. Yuk, berdiri. Berdiri dulu temannya, dulu berdiri. 2 kali ya. Lagi. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Apa kalian sudah siap? Sudah siap. Nah, di sini ya, Pak Guru ada gini. Ya. Coba perhatikan ya, kita pelan-pelan aja. Ini U adalah utara. S adalah selatan. B adalah barat, T adalah timur. Sehingga kalau kita buat arah mata angin ya, utara, timur, selatan, barat. Nah, di sini kita punya tugas. Ini adalah makanan kucing. Nah, ini kucingnya. Nah, kucing ini butuh makan, pengen makan. Tetapi makanannya masih di sini. Maka makanan ini harus dibawa ke sana. Kalian harus memberikan perintah. Ini posisinya ini di sini. Berarti setiap kotak ini harus diberi perintah. Supaya bisa ke sini harus perintah. Saya contoh ya, di sini. Kalau ke atas, ini kemana ini berarti? Utara. Berarti di garis yang ini diketik U. Itu artinya utara. Maka dia nanti akan sini. Setelah di sini masih lagi enggak? Harus beri tanda apa? Diberi perintah apa lagi? Utara lagi. Ke sini dan seterusnya. Kita akan coba ya. Kita akan coba nanti masing-masing kebagian untuk mencoba ya. Untuk mencoba diketik di sini ya. Jadi ngetiknya nanti di sini. Nah. Kan seperti contoh ya ini ya. Ini kan ini ya. Maka di sini harus diketik apa tadi? U ya. U ya itu ya. Kemudian panah. Nah. Ini jadi warna hijau berarti benar. Nanti lagi ke sini apa? Ya coba. Urut saja atau siapa yang mau maju? Satu ya, Rafael maju. Nanti saya tunjuk aja semuanya siap ya. Ketik aja huruf apa. Terus panah ke kanan. Panah. Ini panahnya. Nah, benar gantian. Siapa yang mau nyoba? Nah, pin. Ini ya juga sama seperti ini. Ini Pak Guru yang buat. Ya, ini Pak Guru yang buat, tapi sederhana ya. Mana? Panah, dipanah. Nah. Oke, benar berarti. Siapa lagi yang nyoba? Maju aja. Merasakan. Yang perempuan juga boleh maju. Nah, semuanya boleh mencoba ya. Itu berarti masih ke panah.
Ini panahnya ini. Nah. Ya, betul. Siapa lanjut? Ya, panah. Oke. Ya, lanjut. Ini kemana lagi? Yo, siapa lagi maju? Jangan takut. Salah itu nggak meledak. Ini nggak meledak. Laptopnya. Jangan takut. Bib, maju. Nggak usah disuruh, harusnya itu. Langsung maju, set, gitu loh. Kemana itu? Nah. Panah. Bener. Nah, ini sekarang siapa? Bagus, ya. T, ya. Di panah. Panah. Ini. Ya, betul. Ya. Siapa lagi? Maju. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Kemana itu? Nah, panah. Panah aja ini. Nah. Ya, betul. Misalnya ya, nanti. Ini kan, ini kira-kira apa ini nanti? T. Misalnya Pak Guru kok salah, misalnya kok harusnya kan T. Tapi kok Pak Guru kok B, kan B. Kita coba panah. Nggak mau ya? Nggak mau. Ya, karena apa? Salah. Jadi kalau salah nggak mau. Misalnya saya S. Oh. Ya nggak mau. Tapi kalau saya T, mau. Gitu ya. Jadi kalau salah nggak mau. Ya coba maju Chandra ya. Jadi itu. Panah. Yang ini loh. Ini. Ya. Benar nggak itu? Sudah? Ya benar ya, sudah nyala. Ini kok jauhan. Ayo selanjutnya. Ayo. Jadi programmer bakal kamu. Nah. Panah. Yo. Ora bawah. Nah, betul. Masih 3 yo. Masih 3. Pani yo maju nanti ya. Panah. Oke, Pani. Jadi sudah sampai situ ya. Itu makanan kucing sudah sampai situ. Kemana itu harusnya? Nah, oke, coba. Salah nggak apa-apa. Nggak akan meledak. Mau cari huruf apa? Huruf O. Panah. Ini panai. Hilang. Ya jangan kembali yang belum kok. Nah, panah. Oh, dia ngisi U ya. Kita coba lihat benar apa salah nanti. Panah, ini panahnya. Nggak ada reaksi. Berarti salah. Kesini kok utara nih sahabat kamu. Ya. Yuk, siapa yang membetulkan? Maju. Yaitu kok pakai mentemu. Kok TT. Ini gini. Nah, ini Fani salah. Ya, coba. Yang benar apa itu? Nah, panah. Ya, betul. Terakhir. Ya, Preo. Jadi kalau terakhir benar, jadi makan itu kucing itu. Oke, panah. Panahnya di sana. Ini. Oke ya, tepuk tangan. Ya. Itu contoh sederhana. Artinya apa? Untuk menjalankan sesuatu itu dibutuhkan perintah-perintah. Ini adalah perintah, ini adalah codingnya. Yang sudah Pak Guru tetapkan, kalau U itu utara.
Nah, ini contoh sederhana dari coding. Maka dari apa yang kalian kerjakan tadi, kita coba ini. Berarti sampai di mana tadi? Ini ya. Nah, ini adalah penulisan codingnya. Dari mana? Ya ini tadi yang tadi kamu kerjakan tadi. Ya, ini rumusnya. Jadi ini seperti ini contohnya ya, contoh sederhana. Supaya kalian tambah ngerti. Dari contoh ini kamu paham nggak tadi? Bagaimana cara mainnya tadi? Paham ya? Ini kebetulan hanya utara dan timur. Nanti beda lagi dalam lembar kerja yang akan kamu kerjakan nanti. Ya, kita akan sudah masuk dalam lembar kerja. Ini nanti sudah mubeng-mubeng. Ada utara, timur, barat, dan sebagainya. Kamu susun, ya, kamu tulis perintahnya seperti ini. Urut-urutannya kira-kira bagaimana? Ngisinya seperti ini ya. Pak Guru nanti bagikan, bisa dibagi ini kertasnya, dibagi satu. Kelompok aja, ya, kelompok satu meja. Panong gabung sama Chandra, ya. Ya, diberi nama dan 3 orang ini. Ya. Ya. Jadi nanti kamu tulis, kamu terserah lah beri nama kelompokmu. Hari ini kita nama pahlawan aja. Ya, kelompok nama pahlawan, ya, terserah. Ini kelompok apa nanti? Pak Diponegoro ini. Ini Ngalingo. Sultan Hasanuddin, ya. Ini siapa? Imam Bonjol, Tuan Imam Bonjol ini apa? Pahlawan tuh banyak. Wes sudah. Masuk sama. Wes itu Tuan Bonjol. Ya, dipikir ya. Jangan sama. Ini apa? Apa? Apa itu? Pahlawan apa jenis? Kok gak tahu krungu? Yang terkenal Raden Ajeng Kartini, apa siapa gitu kan banyak. Siapa ini? Rano Jenderal Wito. Jenderal Wito. Ya lah Soekarno. Ini siapa? Ayo pahlawan itu juga, pahlawan proklamator itu. Iya piye? Gus Dur. Oh, wis mau rasa. Siapa ini? Pahlawan tuh banyak kok. Yuk pahlawan R.A. Kartini. Wong wedok. Ya terserah kamu pikir nama kelompoknya ditulis, nama anggotanya 1, 2, kemudian dari ini kamu tulis codingnya. Nah, sama tadi. Berarti kalau dari sini ya startnya ya apa. Kan gini. 1, 2, 3. Terus ke sana. 1, 2. Terus turun 1 sana. Nah, ini kodenya. Ya waktunya nggak usah lama-lama. 10 menit saya pikir sudah selesai. Kotaknya 3, Mbak. Nggak usah, langsung jawabannya aja. Ya, langsung jawabannya saja. Kalau kamu mau gambar ya malah bagus ya. Ya, gambar ya. Wes pokoknya kotak gitu aja, kotak. Jadi nanti kita tahu. Terus nanti ditulis urutannya apa ya. Ditulis secara. Tapi ini kotak-kotaknya aja, tulis saja. Ayo cepat yuk. 10 menit jadi. Kelompok, ini kerja kelompok loh ya. Tidak sendiri-sendiri. Kelompok. Ya melihat apakah kalian kelompok atau sendiri-sendiri.
Ini kerja kelompok, berarti dikerjakan bersama. Bersama ini, diskusi. Ya, semuanya kerja. Iya, pokoknya ada. Mau di bawah, mau di atas, pokoknya ada namamu. Ada nama kelompoknya. Siapa saja kelompoknya. Ayo gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu. Kita harus menggaris kan? 10 menit dari sekarang. Boleh. Boleh digambar, tidak pun ya nggak apa-apa lah ya. Boleh digambar, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting kamu tuliskan kodenya. Ya. Kamu gambar ya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nanti masing-masing akan maju. Ada yang membacakan kodenya, ada yang menuliskannya di komputer. Jadi nanti benar apa tidaknya akan ketahuan ya, masing-masing kelompok maju nanti. Jadi supaya cepat, nggak usah digambar nggak apa-apa, supaya cepat ya. Supaya cepat nanti nggak usah digambar nggak apa-apa, langsung kodenya aja. Langsung kodenya ya. Cukup tuliskan kalau utara U, kalau selatan S, kalau barat B, gitu aja. Ada yang kesulitan? Ada yang belum jelas? Ya, pokoknya kreativitas kalian ini, ya. Kreativitas kalian bagaimana? Namamu siapa? Ditulis semua 3 orang. Nama anggotanya itu ditulis. Nama anggotanya ditulis ini siapa saja. Ditulis nama anggotanya Bagus karo Danu. Nama anggotanya ditulis. Nama anggotamu ya. Itu belakang ada apa toh? Ada acara apa? Nyewu. Nyewu. Ada yang sudah menyelesaikan kode rahasianya? Sudah? Sudah. Kelompok apa namanya tadi?
Kelompok apa kamu? Jadinya kelompok apa tadi? Muhammad Hatta. Ya, nanti kalau sudah selesai, maju satu-satu. Per kelompok maksudnya. Nanti ditunjuk yang maju ya. Siapa yang membacakan, siapa yang menuliskan di komputer ya. Jadi ada satu yang membaca dan ada yang menulis di komputer sini. Disepakati. Kamu yang nulis atau kamu yang baca ya, disepakati tiap kelompok. Makanya ini saya buat dua-dua. Dah, Pin. Sudah, ini? Sudah, ini? Sudah, ini sudah. Sudah. Belum. Kita tunggu. Tinggal satu kelompok yang belum. Nanti yang maju pertama 2, 3, 4, 5, 6. Sudah semua ya? Ya, sebelum presentasi, Pano maju pimpin tepuk semangat 2 kali. Mau tepuk semangat, tepuk ceria. Ceria. Ya, semangat dulu ya, tepuk ceria. Semangat. Ya, silakan duduk. Yang presentasi pertama maju, langsung dibagi tugasnya siapa yang mengetik dan siapa yang membacakan. Oke, ini. Ini ya. Yuk. Ada yang mendikte, membacakan. Yang keras. Uno. Ya.
S-nya berapa? Lihat itu kamu juga lihat. S-nya berapa? Iya, tepuk tangan ya. Nah, akhirnya hijau semua. Kalau ini hijau semua berarti kodenya betul. Kelompok 2 siapa tadi? Ya. Pelan-pelan biar jelas. Mencari hurufnya itu susah, Bro. Malah nong ndi ki mau. Iya, tepuk tangan. Ya, hijau semua ya, berarti betul. Nah, hijau semua. Kelompok selanjutnya kelompok siapa? Ya. Apa? Apa? Bebas ya? S. T. U. Mas U. U. P. U. U. Terus E. E. S no. S. S. T. T. Iya, hijau semua ya, tepuk tangan. Terus siapa ini?
Papat. S loro. Ya, sudah selesai ya? Ya, betul ya. Tepuk tangan. Kelompok apa sih? Kelompok apa kamu, Nu? Danu? Hera Kartini. Selanjutnya. Ini kelompok apa ini? Kelompok Tuanku Imam Bonjol. Yo, coba kerjakan. Iya, hijau semua berarti betul. Tepuk tangan. Tinggal satu ya. Kelompok terakhir. Ya. Iya, selesai. Ya, tepuk tangan. Kelompok yang terakhir. Nah, ternyata dari sekian kelompok, semuanya berhasil dengan sempurna. Artinya kamu sudah mulai nih, sudah mulai ngerti ya. Mulai paham. Nah, Pak Guru jelaskan sedikit tentang apa yang sudah kamu kerjakan tadi dalam LK lembar kerja, ya, lembar kerja yang sudah kamu kerjakan tadi. Ini di sini ya. Ya. Nah, jadi inilah kode rahasia. Kode rahasia supaya makanan kucing ini sampai kepada kucing. Kodenya ini. Kalau kodenya nggak seperti ini, salah. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Demikianlah juga coding itu begitu. Semuanya ada kodenya. Ini yang buat kode Pak Guru. U, T, ya, S, B itu Pak Guru. Mau diganti dengan yang lain bisa nggak? Ya, ya bisa asal kamu yang ngatur. Ya bisa, tapi disesuaikan sendiri. Ya, ini kan saya sesuaikan dengan bahasanya Pak Guru. Ya, bahasa Indonesia, Utara, Selatan, Barat, Timur. Tapi dalam bahasa coding nanti ada standar yang lain. Nah, inilah yang namanya berpikir sistematis, logis. Sistematis itu urut.
Jadi berangkat dari sini ke sana, naik ke timur, ke barat, ke selatan, ke timur, ke utara. Harus urut. Nggak boleh loncat. Dari sini Pak, saya mau langsung sini. Nggak bisa. Harus urut. Itulah yang namanya sistematis. Kalian itu harus belajar untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu secara sistematis dan logis. Ini dasar ya, dasar kalian belajar coding. Jadi hari ini saya memberi dasar kepada kalian. Kita belum membuat apa-apa, kita belum membuat game, kita belum membuat aplikasi, belum. Yang Pak Guru sampaikan di sini adalah bagaimana kamu memiliki dasar yang benar di dalam coding, dalam membuat coding. Nah, dalam pertemuan berikutnya mungkin gambarnya setiap kelompok beda. Ya, beda. Kalau ini kan mungkin yang sudah maju benar, kemudian yang lain bisa mungkin niru dan sebagainya. Tapi nanti setiap kelompok bisa jadi buat berbeda-beda. Ya, karena ini yang membuat Pak Guru sendiri seperti ini, ya. Game sederhana seperti ini untuk membantu kalian memahami. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya ada ya, sudah jelas ya. Jadi kalian harus berpikir algoritmik, logis dan sistematis. Nah, sekarang sebagai tugas mandiri ya, Pak Guru ingin memberi tugas kalian lagi, itu yang lembar kerjanya itu bisa dikumpulkan. Dikumpulkan dulu ya. Ini sudah diberi nama ya. Ya, nanti saya periksa sebagai penilaian. Dan sekarang ini mandiri ya, mandiri itu ya sendiri-sendiri. Mandiri dikerjakan sendiri-sendiri. Seperti tadi kalau di awal Pak Guru menyampaikan tentang menyalakan kipas. Sekarang coba pilih salah satu. Membuat layang-layang atau nasi goreng. Mengapa saya pilih dua? Nah, yang wedok, yang perempuan mungkin layang-layang, males itu cowok kan gitu. Makanya ada pilihan nasi goreng. Tapi kalau wanita, perempuan mau buat layang-layang, boleh nggak? Boleh, terserah. Cuma saya memberi pilihan. Enak megah layang-layang biar nasi goreng, ya kan? Gitu. Ya, silakan memilih salah satu. Langkah-langkah yang sistematis, logis, masuk akal. Seandainya nanti Pak Guru praktekkan, kamu kan nulis tadi ya. Kamu nanti nulis di kertas ini. Saya praktekkan di rumah. Satu, masukkan kalau di itu yang dibuat parodi itu kan gini. Masukkan 2 sendok makan garam, ya. Masukkan 2 sendok makan garam. Pernah nonton itu? Mbah-mbah itu yang memerankan mbah-mbah itu loh ya. Masukkan 2 sendok makan garam. Itu kalau penulisannya salah, ya begitu. Kalau penulisannya salah ya masukkan 2 sendok makan garam. Maksudnya kan masukkan 2 sendok makan garam. Makanya perhatikan kamu kelas 6 sudah harus bisa menulis dengan benar. Makanya kalau nulis itu yang benar. Dibenggangi, kalau koma ya koma, kalau titik ya titik. Kalau kamu nggak memperhatikan itu ya jadinya seperti itu. Yang dimasukkan sendoknya 2, orangnya makan garam. Itu kalau salah nulis. Jadi hanya tanda baca itu sangat mempengaruhi. Ya makanya ini saya ingatkan lagi ya, saya ingatkan lagi. Jangan sampai nanti Pak Guru salah paham. Ya Pak Tono tak praktekkan nasi goreng, saya coba ini resepnya Busna misalnya, tak praktekkan. Ternyata kok nggak bisa, nggak masuk ini, ya rasanya nggak karu-karuan atau bahkan urut-urutannya nggak benar. Ya, yang dimasukkan nasi dulu apa bumbu dulu. Nah, ini terus nanti gimana cara tak praktekkan? Kalau nanti benar ya Pak Guru punya resep baru ya. Layang-layang juga begitu.
Jadi orang yang kalau mau mempraktekkan itu tidak tersesat. Ya, benar. Orang buat apusi. Ya, sekarang ini dibagi masing-masing, satu orang satu, dikerjakan sendiri-sendiri, milih salah satu. Waktunya 5 menit saya pikir cukup ya. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Satu saja. Diberi nama, langsung dikerjakan dengan cepat, 5 menit waktunya. Pilih salah satu saja, mau layang-layang boleh, mau nasi goreng boleh. Ya, terserah. Ya, waktunya hanya 5 menit. Ini yang biasa masak pasti ya bisa. Yang nasi goreng. Nama jangan lupa. Tinggal berapa menit ini? 3 menit. Bagi yang sudah bisa dikumpulkan. Oke. Yang lain?
Fani sudah? Sudah semua ya? Ya. Berarti kan mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tadi belajar tentang coding. Ya, salah satunya adalah cara kita berpikir, yaitu berpikir komputasional, berpikir algoritmik, berpikir secara logis dan sistematis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kita lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Kita seminggu itu ada 2 jam pelajaran ya untuk coding. Dan nanti kamu kalau antusias pasti bisa membuat karya yang bermanfaat. Ya. Mengakhiri pertemuan kita siang ini, Dinda pimpin yel-yel, ya saya ucapkan terima kasih, yel-yel ceria dan semangat. Ya, terima kasih. Kalian bisa istirahat.